terus komponen-komponen di dalam kelas, terutama di Python, yaitu ada constructor yang disebut atribut-atribut pembentuk objek, ada metode, aktivitas atau hal-hal yang dapat kita ketahui mengenai objek, yang terus bedanya metode sama function, terus implementasi pakai kelas, terus kita ngerjain kasus yang waktu itu adalah buku gitu kan, tentang kita input judul buku, genre buku, sama harga buku, tapi menggunakan konsep kelas kayak gitu. Ini akhir nih, itu rekapan kemarin. Ada pertanyaan nggak dari yang rekapan kemarin? Sebelum kita lanjut. Oke, nggak ada ya. Saya lanjut kalau gitu. Oke, agak beda sedikit. Agak beda sedikit. Untuk pembahasan kali ini saya bagi 6 poin lagi sebenarnya kayak gitu. Ini agak belajar teori lagi dikit. Kita akan belajar teori dikit. Nanti ngodingnya sampelnya di poin 4, 5 sama poin 4 sama 5. Kalau 6 saya contoh ini besok kemungkinan sekalian aja sama project-nya aja kayak gitu. Jadi teori yang pertama kita bakal ngomongin dikit mengenai dataset konsep di machine learning. Karena kan eh, goal akhir dari workshop ini kan setidaknya kalian selain mengerti Python, tapi ngerti Google Colab untuk belajar AI. Jadi saya masih aja sekalian materi dasar mengenai dataset konsep di machine learning kayak gitu. Atau AI pada kebanyakan kayak gitu. Terus kedua, saya akan ngasih introduksi mengenai what is atau konsep dan bukan konsep, what is lebih tepatnya, what is Python library gitu. Library pada Python. Terus ketiga saya akan ngebahas sebenarnya itu adalah virtual environment. Sebenarnya dari poin 1 sampai 6, poin 3 itu yang paling gak make sense. Maksudnya adalah nggak kepake. Kalau misalkan, apalagi kalau kalian pakai Google Colab, itu nomor 3 nggak kepake. Tapi tetap saya masukin karena ngebahas tentang library. Nanti saya jelasin apa itu virtual environment, terutama di Python. Dan ini wajib diketahui, apalagi bagi yang niatnya belajar Python buat mendevelop jadi seorang developer. Walaupun itu develop kecil sekalipun, kita harus ngerti masuknya virtual environment. Poin keempat, kita bakal belajar 4, 5, 6 lebih tepatnya. Kita akan mengetahui atau ngeliat sampel gimana cara pakai dengan lawannya mengenai NumPy, Pandas, sama TensorFlow. 3 poin itu nanti saya jelasin maksudnya apa-apa. Kayak gitu. Seperti biasa, kalau sama saya, kalau ada pertanyaan langsung tanya aja, atau kalau saya ajukan kalau ada yang mau nanya silahkan. Kalau kecepatan mohon maaf, tolong diingatkan saya manusia, kayak gitu ya. Dan di bawah santai aja, kalian mau minum air kayak, mau minum kopi kayak, mau makan, ya, well, setidaknya enjoy, kayak gitu. Enjoy yourself and study well, oke? Dan itu aja sih. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Kita belajar pertama dataset konsep di machine learning secara umum. Oke. Nah, konsepnya kayak gini. Sorry, kalau apa saya usahakan nggak banyak kalimat ya. Jadi kayak gini. Secara poinnya, dataset konsep itu adalah suatu koleksi dari berbagai jenis tipe data yang disimpan ke dalam format digital. Itu yang ditekankan terlebih dahulu. Koleksi dari kumpulan various type of data, kumpulan dari berbagai jenis data, tipe data apapun yang disimpan dalam format digital. Oke, itu yang disebut dengan dataset. Nah, paham keywordnya collection of various data type. Itu keywordnya. Berikutnya, dataset itu adalah kumpulan data. Berarti per lebih kecilnya dataset adalah data kayak gitu ya kan, data sama dataset. Dataset kan artinya gabungan. Data berarti data itu sendiri. Merupakan komponen kunci atau komponen penting dari berapapun jenis project machine learning yang kita pakai atau yang kita kerjakan. Project machine learning apa aja? ML murni. Tuh. Terus pengembangannya misalkan pakai deep learning. Deep learning luasannya apalagi ada apa linear neural network something, terus CNN convolutional neural network, ada yang juga pakai
analisis apa, atau ada pakai pendekatan lain, yaitu ranahnya AI. Banyak banget, tinggal kalian mau ngedalamin yang mana dan cocoknya yang mana. Kayak gitu. Nah, tapi komponen penting dari semua gaya AI itu, yang penting adalah data. Kenapa saya bilang data itu penting, atau dataset itu penting? Misalkan kalian bikin suatu model, atau kalian bikin suatu program AI yang mutakhir. Nah, yang kepintarannya diambil dari satu dataset. Kayak gitu. Nah, pemilihan dataset itu penting dalam kalau main AI. Kenapa? Kalian salah memilih dataset, kalian pakai dataset yang buruk atau apapun itu, nanti dampaknya langsung ke program kalian, langsung ke AI kalian langsung. Ibaratnya AI itu seperti bayi, anak, bukan bayi ya, anak golden age lah ya, anak golden age, anak umur 5 tahun ke bawah, yang kalian kasih ilmu, kalian ajarin, kalian sekolahin. Tapi yang kalian kasih ajar itu adalah barang apa, ilmu-ilmu sampah, bahasa kasarnya gitu ya. Anak sendiri lo kasih ilmu sampah, bahasa kasarnya kayak gitu. Nanti hasilnya apa? Anak lo punya pengetahuannya cuma sampai segitu. Ini gue bukan nyindir ya, saya bukan nyindir anak atau bukan nyindir Anda atau enggak. Kayak, wah parah nih, oh kakak ini ngajar apa, masa ngatain ilmu yang gue ajarin sampah, nggak kayak gitu. Ini cuman bahasa kasarnya kayak gitu. Nah, AI itu seperti itu. AI is learning, artificial intelligence for learning something automatically, mau supervisor atau unsupervised atau apapun lah itu yang kalian pelajari teorinya. Makanya pemilihan dataset itu penting, dan mengerti dataset itu juga penting. Oke, mengerti dataset itu penting itu gimana? Pentingnya adalah kalian tahu apa itu, apa dataset itu secara umum, bentuk dari dataset yang akan Anda dataset kayak gimana, dan untuk apa dataset itu digunakan. W51H lah tentang dataset. Kalau sudah yakin dan Anda yakin itu dataset memang sesuai dengan apa yang Anda kerjakan, kita lanjut pakai dataset tersebut. Kayak gitu. Nih, lanjut ya. Dataset itu primarily consists, maksudnya string terdiri dari kumpulan images, gambar-gambar, teks, audio, video, numerical data point, dan lain-lain. Nah, maksudnya gimana? Dataset itu kan dibilang kumpulan collection of various data type, kumpulan dari berbagai jenis tipe data. Tapi kita nggak mendefinisikan tipe datanya apa aja. So, misalkan kita mempunyai kumpulan gambar binatang atau kumpulan data, kumpulan gambar kucing, kucing gitu. Dan itu banyak banget. Nanti yang kita gunakan sebagai dataset kita. Nah, itu kumpulan gambar kucing itu sudah termasuk dataset. Lagi, misalkan yang teks. Kalian mau bikin apa ya? Biasa sih yang paling populer buat skripsi zaman dulu apa sih? Oh, nggak tahu, S2 kayaknya udah nggak boleh. Sentimen analisis, misalkan menggunakan pendekatan AI, ada. Nah, itu yang diambil teks semua. Misalkan AI-nya itu bisa melakukan filter kalimat-kalimat negatif untuk dari kalimat negatif tersebut bakal jadiin poin sentimen analis, misalkan kayak gitu. Terus misalkan kalian juga bikin bot online. Bot online itu bisa mendetek berbagai jenis kalimat-kalimat kasar. Kalau kalian tahu Discord, terus punya moderator, punya toolbot, botnya bisa belajar sendiri untuk melihatin kalimat-kalimat yang dilarang, biar diblokir. Nah, itu bisa juga pakai dataset based on text. Terus dataset audio. Artinya yang kalian olah itu semuanya adalah audio semua, suara. Gimana caranya kalian punya kumpulan banyak suara yang kalian nanti olah menggunakan AI. Dataset audio itu begini, begitu. Dataset video, berarti nanti akan banyak konsep sampel-sampel video yang akan digunakan yang buat diproses untuk misalkan suatu hal dari video tersebut. Numerical data point itu buat statistik. Oke, nah misalkan jumlah apa, orang kaya di Indonesia gitu. Orang kaya di Indonesia, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa ini. Kalian rekap, kalian olah gitu, pakai AI bisa, dan lain-lain kayak gitu. Data itu kan dataset yang secara umum ya. Dataset yang apa? Contoh dataset yang mungkin kalian make sense gimana? Tahu Bejorka nggak? Kan kalau Bejorka kalian tahu nggak? Nah, kasusnya Bejorka, dia membocorkan data pemerintahan, data KTP, data ini juga saya ditangkap lagi. data KTP, data My Pertamina, data rekening atau apapun kayak gitu. Nah,
data-data yang dibocorkan itu yang mempunyai data-data seperti nomor rekening, nama, alamat, identitas, dan gitu-gitu, itu kan kumpulan data-data penting. Nah, satu kumpulan data-data penting itu tetap dipanggil namanya dataset. Nah, jadi kenapa saya bilang dataset penting? Data pemerintahan, data-data diri Anda, data kalau orang bikin login di user Anda, di website, terus punya data-data pribadi, itu kalau digabung semua tetap dipanggil dataset. Kayak gitu. Makanya dataset itu mudah-mudah gampang dicari. Mudahnya itu kalau dataset itu dibuka publik, susahnya adalah kalau kalian bikin project di mana datasetnya yang dipakai itu data pribadi. Misalkan kalian pakai data kesehatan rumah sakit di suatu rumah sakit swasta atau negeri. Nah, itu nggak mungkin saya enak jidat kalian langsung dapat datanya, pasti minta. Nah, kayak gitu. Makanya gampang-gampang susah dapat dataset. Pertama, dataset yang bagus, yang bisa sesuai dengan apa yang mau kita solving. Nah, itu dataset. Tuh, udah dijawab tuh. For solving various artificial intelligence challenge such as image video classification dan yada-yada apapun itu. Nah, itu konsep dataset. Sederhana tapi krusial. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada, Kak. Iya, yeah. Oke, kayak gitu. Bener-bener Bjorka udah ditangkap bukan sih? Jadi penasaran gue. Oke, lanjut. Gak apa-apa. Saya ada fun fact dikit tentang dia, tapi ya udahlah, nggak usah dibuka. Oke, lanjut. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Sekarang kita ngebahas tentang Python library. Ya, terserah sih. Saya bingung ngomongnya Python library, tapi kalau di Indonesia ini perpustakaan Python. Tapi kayaknya ya nyambung sih perpustakaan. Tapi ya bukan gitu maksudnya ya. Bukan perpustakaan yang buku gitu. Cuman gambarannya doang. Oke, simple pada jelas. Sebenarnya Python library itu adalah kumpulan dari berbagai functions, sebenarnya bukan functions doang sih, kelas, metode, atau apapun yang berguna, yang kita bisa pakai seenak jidat kita, dan mengeliminasi kebutuhan kita untuk ngoding dari awal. Sebenarnya kayak gitu. Jadi, libraries adalah basically sub program, kayak kita kemarin bikin kelas buku, atau kemarin kita bikin kelas perhitungan. Nah, itu kumpulan-kumpulan kelas itu kalau dijadiin satu package atau satu bundle sendiri, satu program sendiri, itu bisa jadi library, custom library namanya. Nah, kalau udah diakui, jadinya Python library yang udah bisa dipakai orang kayak gitu. Jadi Python library itu yang buat siapa? Python ya nggak salah juga, tapi ada lagi yaitu kontributor orang-orang di luar. Nah, mereka buat program tersebut yang kita tinggal pakai doang. Dan kenapa kita pakai itu? Karena program tersebut atau library tersebut sering kita pakai. Maksudnya kita nggak perlu membuat itu dari awal lagi. Jadi kita nggak perlu ngulang-ngulang codingan yang sama. Dan mereka lebih bagus daripada buatan kita. Nah, itu konsep Python library. Basically, sebuah kumpulan function yang ngebantu kita ngoding dan nggak usah bikin dari awal. Kayak gitu. Misalkan kalian mau bikin AI gitu, terus kalian bikin dari awal gitu, from scratch, nggak proses ngitungnya gimana, ngebaginya gimana, wah, mah tewas sih kalau sendiri. Ya, kecuali kalian memang fokus mengepretelin machine learning dari from the deep ya, from the dasar ya. Lanjut. Gitu. Kalau yang dari package library itu udah jadi, ibaratnya tinggal install, jalan. Itu library. Dan ini saya kasih contoh-contoh sampel uh, libraries yang terkenal di data science. Itu NumPy, Pandas, biasanya itu dua hal ini nih. Kalau NumPy, Pandas itu udah kayak apa? Udah kayak apa? Sejoli ya bahasa kasarnya. Kalau udah NumPy biasanya pakai Pandas. Itu udah terhubung. Terus ketiga TensorFlow. TensorFlow itu biasanya buat project-project AI kayak gitu. Keras itu juga buat project-project AI yang biasanya itu Keras itu lebih dominan untuk pakai buat Python. Kalau TensorFlow itu bukan Python doang, dia buat bahasa pemrograman lain juga iya, kayak gitu. Tapi kebanyakan yang supportnya Python, kayak gitu. Ini cuma contoh-contoh library yang perlu diketahui, kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya bukan banyak nanya, saya mending ngomong kayak gini tentang apa itu Python library. Ada pertanyaan nggak? Monggo. Nggak ada?
udah kita lanjut. Tiga, oh kan cepet langsung udah tiga aja. Virtual environment. Oke, virtual environment. Lingkungan virtual. Oke, saya nggak langsung bahas virtual environment dulu. Saya bahas environment itu dulu. Environment itu lingkungan lah kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau di dalam istilah development, pengembangan sistem, pengembangan software atau apapun itu adalah suatu kondisi, ruang kondisi. Jadi suatu scope sebenarnya, di mana kondisi ruang tersebut itu sangat sesuai, suitable untuk mengembangkan suatu program atau app, programs atau apps gitu. Dan secara garis besar, environment di development, kasus development itu terbagi terhadap dua scope, yaitu global environment sama virtual environment. Kayak gitu. Saya bahas global dulu deh, karena saya cuma nulis yang virtual. Global environment itu adalah ruang lingkup paling umum, paling global di lingkungan development kita. Kayak gitu. Ini dasarnya. Jadi kalau kita mengembangin suatu sistem, kita mengembangin suatu aplikasi atau mengembangin suatu program, dan kita langsung kita kembangin menggunakan device tersebut. Misalkan kita nggak ngoding menggunakan laptop atau kita mengoding menggunakan suatu devices, dan kita langsung jebretin semua ke sana ke device tersebut. Kita kembangin di device tersebut. Nah, itu mainnya adalah global environment global. Dan ketika kita pakai global environment, ketika kita bikin sub environment ke bawahnya, itu nggak perlu lagi kita melakukan hal yang sama di sub tersebut. Kita cukup ngambil dari global environment-nya. Ibaratnya global environment itu adalah suatu hierarki tertinggi, suatu ruang lingkup kerja. Dimana kalau ruang lingkup kerja itu punya anak buah ke bawah, nggak perlu ngelakuin hal yang sama, ngebuat hal yang sama. Kita cukup panggil bos yang paling atas globalnya. Nah, itu konsep global environment. Terus virtual environment itu apa? Itu adalah yang saya bilang seperti anak-anaknya tersebut. Kayak gitu. Kita tahu kalau environment itu ruang lingkup kerja dan global itu keseluruhan. Tapi ada kasus di mana ketika kalian mau mengembangkan suatu aplikasi kecil atau program kecil, entah itu API, entah itu program ngeprint atau apapun, kalian itu ingin merestrik requirement apa aja yang Anda ingin membuat, Anda butuhkan di Python ke dalam suatu ruang lingkup yang lebih kecil, yang hanya bisa dijalankan kalau kita punya kuncinya. Nah, itu yang disebut virtual environment, yaitu kondisi virtual, virtually development condition, kondisi yang dibuat untuk mendevelop secara virtual, di mana orang itu bisa coding apapun yang dia mau tanpa mempengaruhi ruang lingkup kerja yang lain. Saya gambar sih ini. Bentar. Kita bingung. Ini kayak memang harus gambar bentar. Sistem beragam. Kita pakai yang kemarin sekitar mana sih? Sebentar. Platform Python doc. Nah, saya bikin page dulu. Ya, Sofia lah. Nih, saya punya kotak. Ya, kotak. Saya punya kotak. Ini mainnya saya bikin. Ini disebut global atau jangka kotak deh, pakai ini aja biar lebih enak. Nah, saya punya kontainer di sini. Ya, kontainer ini adalah wadah pengembangan kita. Gitu. Di sini yang saya sebut sebagai global. Kayak gitu, global environment. Itu ibaratnya, misalkan gini gambarannya. Sebentar. Ini PC atau laptop saya atau device saya gitu. Pakai laptop, device, PC, you name it lah, apapun itu. Nah, bisa gedein. Nah, kayak gitu. Nah, suatu PC, suatu laptop, atau suatu device, atau suatu environment custom, itu awal mulanya berdasar itu dari global environment dulu, scope yang besar, kayak gitu. Dan di dalam global environment, kalian pasti akan nge-install namanya library pendukung. Tadi Python, misalkan Python library atau aplikasi atau software khusus untuk mengembangkan suatu program. Nah,
Ketika kamu misalkan kita install NumPy di sini, kita install NumPy di sini. Nah, terus kita install Pandas di sini. Itu dan lain-lain. Nah, ketika kita menginstal dalam scope global environment, nah global environment ini ada ibaratnya kumpulan lokasi kita menyimpan segala jenis tadi library yang kita install secara keseluruhan. Nah, kita punya PC, kita punya global environment, sekarang kita mau nge-develop app. Misalkan kita mau nge-develop aplikasi-aplikasi. Misalkan bikin API, membuat API payment gateway, misalkan gitu. Misalkan, saya gede dikit. Nah, terus membuat aplikasi CNN apa gitu. CNN itu convolutional neural network gitu, pokoknya apa gitu. Terus aplikasi-aplikasi lain yang bejibun sampai sebanyak apapun. Nah, ketika kita mendevelop ini, ingat SDLC ya, ada konsep sederhananya lah SDLC. Ada planning, terus requirement analysis, dan lain-lain. Nah, di requirement analysis, itu setiap app itu pasti punya requirement kan, punya hal-hal yang perlu diinstal atau hal-hal yang perlu dimiliki. Nah, hal-hal yang perlu dimiliki itu, kalau kalian mengembangkannya menggunakan Python, dan ternyata kalian sudah menginstal secara global scope, nah ini tinggal dipanggil. Ini ibaratnya, ini kalau saya buat garis, nah ini, nah itu langsung tinggal asal pakai aja. Tuh, mana sih plusnya? Nih. Artinya kalau misalkan di library membuat API itu butuh NumPy atau Pandas misalkan, atau kalian bikin CNN itu butuh NumPy sama Pandas. Kalian udah install sekali, tapi skopnya global. Nah, kedua app ini udah bisa langsung pakai NumPy sama Pandas ini. Nah, itu gambarannya. Ya berarti global environment adalah scope kalian nge-develop, tadi saya bilang dengan library apapun, extension apapun, di mana extension tersebut yang kalian udah install bergabung menjadi satu, itu jadinya generalize atau generalis atau istilahnya itu, dan bisa dipakai oleh apapun aplikasi selama dia ada di global environment ini. Jadi kalian mau bikin aplikasi bank, aplikasi apapun, tapi requirement-nya kamu install sebagai global, kalian tinggal panggil aja, tinggal pakai. Nah, kayak gitu. Nah, kalau gitu enak dong, kita tinggal asal install aja di global, terus langsung pakai. Well, awalnya gitu. Tapi akan timbul suatu kasus, misalkan saya ceritakan, kalian mau develop suatu aplikasi, gitu kan. Dan aplikasi tersebut, kalau kalian pakai suatu library, bau-baunya bisa bentrok, bahasa kasarnya kayak gitu. Nah, gimana caranya kita, sorry ini siapa ya? Oke. Saya ulang nih, misalkan kalian mau membuat suatu aplikasi, di mana aplikasi tersebut kalian itu mau buat constraint gitu, mau nggak, pokoknya aplikasi tersebut requirement-nya itu nggak boleh ada di global environment atau cuma beberapa aja. Karena kenapa? Kalau kalian global environment, misalkan saya buat library ada 10 library, di API ini cuma butuh 3, yang aplikasi CNN ini cuma butuh 7 gitu, dan kalian install 10. Nah, kalau pakai global environment, itu diasumsinya bukan dibagi 3, dibagi 10. 10-10-nya itu ada di sini, sama ada di sini. Itu kelemahan global environment. Misalkan saya install ada 10 library di sini. Ini ada misalkan saya install 10, ada 10 lah. Ada 10 gitu. Misalkan ada 10 library gitu, ada 10 extension library. Di mana di sini saya aslinya cuma pakai 3, di sini cuma pakai 7. Tapi pada hakikatnya itu ke 10-10-nya itu nyantol semua ke sini. Nyantol kedua-duanya. Nah, untuk melimit masing-masing cuman ini pakai 3, ini pakai 7. Nah, itulah lahir konsep namanya virtual environment. Nah, virtual environment itu apa? Ini saya gambar lagi, saya copy ini. Jujur, kalau saya ngasihin konsep benar-benar mending saya gambar, takutnya puyeng. Gitu. Nah, ini saya hapus dulu yang ini. Nah, saya hapus. Nah, virtual environment itu apa? Basically kita membuat global environment lagi, tapi cuma berlaku di satu program. Kayak gitu. Kalau global environment, satu environment berlaku untuk semua program. Kalau virtual environment, membuat global environment, tapi cuma berlaku untuk satu program aja. Nah, ini yang saya sebut tadi anak-anaknya. Nah, global environment
di suatu global environment kita juga bisa membuat namanya virtual environment. Nah, kayak gitu. VNV saya singkat ya, virtual environment kayak gitu. Virtual environment itu berarti bentuknya adalah kontainer lagi. Nah, kayak gitu. VNV, virtual environment. Misalkan virtual environment project CNN tadi yang nah, bisa kan kalian udah install Nampi di sini. Nah, kan kayak gitu. Nah, ketika pakai VNV, nah, itu terputus secara kasar ya. Secara kasar itu sebenarnya walaupun bisa dipakai global, tapi secara kasar itu terputus. Nah, ini ada garis saya putus-putus. Atau pakai yang inilah. Nah, secara nggak apa secara konotasinya terputus. Maksudnya terputus gimana? Ketika kalian membuat suatu virtual environment, sebenarnya kalian membuat global environment yang isinya kosong lagi, kayak gitu. Cuman kalau kayak virtual environment itu cuma berlaku di satu project aja. Misalkan bikin project VNN, oke. Terus aplikasi berikutnya tadi apa? Yang membuat apa API. Nah, nah itu sama aja kita buat kosong. Misalkan yang ini kita butuh Pandian Nampas, ya udah kita install ulang lagi, kita install sendiri lagi satu lagi, yaitu Pandi apa Nampi sama Pandas misalkan kayak gitu. Nah, tapi ini apakah ini kalau global kan ketika kita naruh ini masuk ke sini, ininya juga otomatis. Kalau virtual enggak, ini kosong terlep. Jadi ini sama ini udah nggak ada hubungannya lagi antara project CRM dan project API itu udah nggak ada hubungannya. Kalau kayak gini, ini kolerasinya secara tak terlihat ini ada hubungannya sebenarnya ini amat jadi kayak nah ini jatuhnya punya hubungan timbal balik satu sama lain walaupun nggak ada hubungannya secara app secara library itu nyambung jatuhnya itu global. Kalau virtual itu terpisah antara satu project sama satu project lain. Nah jadi kenapa harus saya kasih tahu ini bahasa kasar itu kenapa kalian kasih tahu ini itu untuk membuat pola pikir development seseorang. Jadi biasakan ketika saya sebenarnya dari cerita panjang lebar kali bagian tadi saya ceritain, yang mau saya tekankan adalah tolong biasakan ketika ingin mendevelop suatu aplikasi secara dari awal apapun itu biasakan menggunakan virtual environment kayak gitu. Kenapa? Walaupun secara demerit kalian akan install sub requirement-nya lagi satu-satu, tapi hal-hal yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi itu lebih sederhana, simple dan terbaca gitu loh. Karena kalau kalian asal install secara global, ngerjain suatu app, nanti library atau hal-hal plugin-plugin yang nggak dibutuhin, itu juga nyangkut ke project tersebut. Ya, kasusnya kayak gini. Itu kalau pakai virtual, cukup yang kalian pakai aja. Kayak gitu. Misalkan API cuma pakai apa, Postgre, terus JSON, terus apa, ya udah itu aja. Nggak pakai yang sebelumnya kita pernah install di project lain. Dan ketika kita membuat virtual environment dan kita berkolaborasi dengan pengembang project lain, misalkan kita punya dalam satu tim. Nah, kan kalau kalian install secara lokal, ya berarti itu cuma secara lokal dan itu secara global, itu cuma berlaku berjalan di mesin Anda. Nah, kalau kalian pakai virtual environment, kalian bisa ngejalanin ketika kalian push ke suatu repository, misalkan GitHub atau GitLab, ketika teman Anda pull, ambil data tersebut, mereka cukup bikin virtual environment yang mereka buat baru lagi, dan mereka tinggal install requirement yang Anda udah install sebelumnya. Jadi, bersih hitungannya. Kayak gitu. Ini cuma secara besar-besarnya kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Ini yang saya perlu tekankan. Apalagi yang buat pengembang baru pakai Python, pip install. Seenak jidat. Itu usahakan langsung belajar virtual environment aja deh. Saya kasih saran pribadi saya ya. Buat kalau kalian ngembangin suatu app,
nggak bentrok nanti sama yang lain. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ini ada hubungannya sama library yang tadi. Jadi kalau kalian nggak install library, saya kasih segambaran. Saya buka, ups, sebentar. Saya